Halo sahabat-sahabat Serantara, hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu bagaimana band funk rock legendaris Green Day menggunakan musik mereka sebagai suara kritik terhadap pemerintah Amerika Serikat. Green Day bukan hanya band yang menghibur kita dengan lagu-lagu energetik, tetapi mereka juga telah menggunakan platform mereka untuk menyuarakan pandangan politik dan sosial mereka. Dalam video ini, kami akan menjelajahi bagaimana Green Day memadukan musik mereka dengan pesan kritik terhadap berbagai aspek pemerintahan Amerika Serikat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di channel kami. Jadi, mari kita mulai dengan sejarah singkat band Green Day dan bagaimana mereka menjadi salah satu suara paling berani dalam dunia musik ketika datang isu-isu politik dan sosial. Green Day merupakan band punk rock asal Amerika, dibentuk di California pada tahun 1986 oleh 3 anggota inti, yaitu Billy James Armstrong, vokal sebagai vokal dan gitaris, Mike Dirnt sebagai bass, Trey Cool sebagai drummer. Mereka merilis album tersebut mereka, yaitu 39 Smooth pada tahun 1990, yang menandai awal perjalanan mereka di dunia musik. Namun puncaknya, kesuksesan mereka datang dengan album ketiga mereka, yaitu Dookie pada tahun 1994. Album ini memasuki lagu ikonik seperti Basket Case, Longview, dan menjadikan Green Day salah satu band paling populer di era funk tahun 1990-an. Namun, apa yang membedakan Green Day adalah kemampuan mereka untuk menyampaikan pesan politik dan sosial mereka melalui lirik dan lagu-lagu seperti American Idiot, Holiday, dan album American Idiot pada tahun 2004, menjadi perwakilan kuat dari kritik mereka terhadap pemerintahan Amerika Serikat dan politik saat itu. Selama bertahun-tahun, Green Day terus mengembangkan gaya musik mereka dari musik punk ke musik pop punk, rock alternatif, dan bahkan eksperimen dengan berbagai genre. Namun pesan mereka tentang ketidakpuasan terhadap pemerintahan Amerika Serikat tetap konsisten dalam banyak lagu mereka. Dengan demikian, Green Day telah mengukir namanya bukan hanya sebagai salah satu band paling sukses dunia, tetapi juga sebagai salah satu yang paling vokal dalam mengkritik pemerintah dan isu-isu sosial melalui musik mereka. Green Day tidak hanya dikenal sebagai seorang musikal yang energetik dan catchy, tetapi juga karena kemampuan mereka dalam menyuarakan pandangan politik mereka melalui lirik-lirik tajam dan lagu-lagu mereka. Mari kita lihat beberapa contoh konkret tentang bagaimana band ini telah menggunakan musik mereka sebagai saluran kritik terhadap pemerintahan Amerika Serikat. Yang pertama, American Idiot pada tahun 2004. Lagu ini salah satu lagu paling ikonik dari Green Day yang secara terbuka mengkritik pemerintahan Amerika Serikat dan media massa. Liriknya menggambarkan ketidakpuasan terhadap kebijakan politik saat itu dan menyuarakan ketidaksetujuan terhadap American Idiot yang digambarkan dalam lirik itu. Kedua, Holiday pada tahun 2004 pula. Lagu ini adalah album yang sama dengan American Idiot, juga mengeksplorasi isu-isu politik dan perang. Liriknya mengkritik perang Amerika Serikat dalam konflik internasional dan meminta perubahan. Yang kedua adalah 21 Century Breakdown. Album ini kritik tajam terhadap politik masa kini. Lagu-lagu seperti Know You Enemy dan 21 Guns mencerminkan ketidakpuasan terhadap ketidakstabilan politik dan kebijakan pemerintah. Yang keempat, Minority tahun 2000. Lagu ini meskipun lebih ringan dalam nada menyuarakan perasaan menjadi minoritas atau diabaikan oleh sistem politik.
Yang kelima, Bang Bang pada tahun 2016. Dalam lagu ini, Green Day menggambarkan kekerasan senjata api di Amerika Serikat dan kebutuhan untuk tindakan guna menghentikannya. Selama lagu-lagu ini adalah contoh bagaimana Green Day telah menggunakan musik mereka untuk mengekspresikan ketidakpuasan dan kritik terhadap pemerintah Amerika Serikat dalam berbagai aspek, termasuk politik luar negeri, kebijakan dalam negeri, dan isu-isu sosial. Dalam konteks sejarah dan perkembangan politik Amerika Serikat, Green Day telah muncul sebagai suara kritis dan kreatif yang mengajak pendengarnya untuk berpikir lebih dalam tentang isu-isu tersebut. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat konteks sejarah yang lebih mendalam yang mampu mempengaruhi musik Green Day dan kritik mereka terhadap pemerintah. Untuk lebih memahami kritik Green Day terhadap pemerintahan Amerika Serikat, kita perlu melihat konteks sejarah di mana musik mereka berkembang dan pesan mereka menjadi semakin kuat. Dua aspek utama yang mempengaruhi kritik mereka. Yang pertama, Perang Irak, salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Amerika Serikat yang memicu kritik mereka terhadap sosial dan politik, adalah invasi Irak pada tahun 2003. Green Day merilis album American Idiot pada tahun yang sama. Lagu-lagu album seperti American Idiot dan Holiday mencerminkan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan mereka terhadap peran tersebut dan kebijakan luar negeri pemerintah. Yang kedua, isu-isu sosial. Selain Perang Irak, Green Day juga mengangkat isu sosial seperti ketidaksetaraan dan alienasi sosial dalam lagu-lagu mereka. Mereka menyuarakan perasaan generasi muda yang merasa terpinggirkan atau diabaikan oleh pemerintah. Selama periode ini, terutama di era Presiden George Bush, ketidakpuasan terhadap pemerintah mencapai puncaknya, dan Green Day adalah salah satu band yang paling vokal dalam menyuarakan ketidaksetujuan ini melalui musik mereka. Ini menjadi inti dari pesan politik album American Idiot. Keberanian band ini dalam menggunakan platform mereka untuk mengkritik dan memicu diskusi tentang isu-isu yang relevan. Dari lirik-lirik yang tajam dalam lagu-lagu seperti American Idiot, hingga pesan kritik dalam album Dookie dan 21 Century Breakdown, Green Day telah menjadi salah satu suara yang paling vokal dalam dunia musik ketika datang isu-isu politik dan sosial. Kami juga telah melihat bagaimana Green Day merespon peristiwa-peristiwa penting seperti Perang Irak dan isu-isu sosial yang berkaitan dan bagaimana ini mempengaruhi pesan politik mereka. Konteks sejarah ini membantu kita memahami mengapa band ini memilih untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui musik. Kami berharap bisa menikmati eksplorasi ini tentang Green Day dan kritik mereka terhadap pemerintah Amerika Serikat. Jangan ragu untuk berbagi pandangan dan pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kau belum melakukan, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk tetap terhubung dengan konten-konten menarik kami di masa mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.